Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Kita semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di tanaman cabai keriting varietas Rada lokal Sumatera Barat yang kita tanam di lahan bekas, lahan janda tanpa bongkar mulsa, tanpa pengolahan lahan dan tanpa pemberian pupuk dasaran apapun. Baik itu kita tidak berikan dolomit, kita tidak berikan pupuk kompos, dan kita tidak berikan pupuk kimia. Dan ini tanaman cabai kita kemarin minggu lalu itu kurang lebih 3 minggu tidak pernah terkena hujan deras. Alhamdulillah 3 hari yang lalu itu sudah terkena hujan deras, makanya pertumbuhan kita bisa dilihat lumayan dia tersenyum lebar karena pernah terkena hujan deras sekali. Nah, inilah walaupun pertumbuhannya kurang-kurang maksimal ataupun kurang-kurang bagus karena lahannya adalah lahan bekas tanpa pupuk dasar, terus juga kekurangan air kemarin, tapi ya alhamdulillah masih bisa dikatakan ya lumayan lah. Nah, ini seandainya ini kemarin bagus diiringi oleh air hujan, mungkin pertumbuhannya sudah lebih bagus daripada ini. Dan tanaman cabai kita sekarang ini usianya pas 40 hari setelah pindah tanam. Dan beginilah kondisinya, sudah ada pecah cabang yei dan sudah muncul bunga. Mudah-mudahan nantinya ke depannya lebih bagus lagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini di usia 40 hari kita akan melakukan proses penyemprotan yang ke 10 ke 11 kalau tidak salah. Dan sedikit saya akan berbagi tentang pertanyaan dari kawan kita beberapa hari yang lalu yang menanyakan apakah boleh saat melakukan penyemprotan pestisida itu kita mencampur antara pupuk daun dengan pestisida, baik itu insektisida ataupun fungisida. Karena kan di setiap kali melakukan penyemprotan itu saya selalu mencampur antara pupuk daun, insektisida dengan fungisida. Seperti ini yang kita gunakan. Kemarin itu kalau untuk pupuk daunnya saya kan selalu menggunakan pupuk daun Profit Hijau karena ini khusus untuk masa pertumbuhan. Cuma tadi saya lupa, sebenarnya masih ada sih di rumah ini untuk kemasannya ini, untuk kawannya ini masih ada sebenarnya, cuma saya lupa. Saya lupa bawa Profit daunnya saya tidak ingat bahwa sudah habis. Padahal saya ambil antrakol juga. Jadi saya berinisiatif, kebetulan di kebun itu saya punya Maroke Map seperti ini. Jadi saya inisiatif akan gunakan Maroke Map ini untuk menggantikan pupuk daun Profit Hijau sementara. Dan seperti biasa kalau untuk penyemprotan kan saya selalu menggabungkan antara pupuk daun, fungisida, terus insektisida, terus asam amino dan perekat. Itu yang selalu saya campurkan pada saat melakukan penyemprotan. Mulai dari penyemprotan pertama itu saya selalu menggabungkan antara pupuk daun, asam amino dengan insektisidanya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan menggunakan pupuk daun, anggaplah ini pupuk daun khusus untuk masa pertumbuhan. Misalkan menggunakan Profit daun ataupun bisa menggunakan Maroke Map ataupun bisa menggunakan Ultradap ataupun bisa gunakan Gandasil ataupun bisa gunakan pupuk daun yang lain, tidak masalah. Itu tidak masalah kita campur dengan insektisida. Kalau misalkan seperti ini kan insektisida berbahan aktif abamectin. Tidak masalah dicampur dengan insektisida ataupun sejenis fungisida. Jadi bisa kalau garis bawahi, kalau misalkan menggunakan pupuk daun itu tidak masalah kalau dicampur dengan insektisida. Karena biasanya kalau misalkan kawan-kawan menggunakan menggunakan Gandasil, di belakang Gandasil itu ada mencantumkan jangan dicampur dengan jangan dicampur dengan bahan alkalis. Jadi di belakang Gandasil itu kesimpulannya bahwa dia mengatakan bahwa bisa dicampur dengan bahan apapun itu kecuali bahan yang bersifat alkalis. Jadi untuk insektisida secara umum ataupun untuk fungisida secara umum itu bisa dicampur dengan apapun kecuali bahan yang bersifat alkalis. Nah, begitupun dengan pupuk daun. Yang bersifat alkalis itu kalau misalkan kita beracu pada aturan buku-buku ataupun istilahnya sifat kimia, itu bahan alkalis itu adalah bahan yang bersifat basa atau ber-pH tinggi atau bersifat basa. Misalkan kalsium oksida ataupun magnesium oksida itu adalah bahan-bahan yang ber-pH tinggi. Yang pastinya bersifat alkalis lah. Kalau misalkan kawan-kawan kurang mengerti lagi, silakan searching apa itu bahan alkalis. Nah, itu yang tidak bisa dicampur dengan insektisida ataupun fungisida.
Bukan sih sebenarnya tidak bisa, tetapi ada bahan yang kurang bagus yang tidak disarankan dicampur, misalkan pupuk daun. Anggap contoh pupuk daun. Ada pupuk daun yang bisa dicampur dengan bahan alkalis, tetapi kebanyakan yang tidak disarankan. Begitupun dengan insektisida. Jadi kalau misalkan pupuk daun dicampur dengan insektisida ataupun fungisida, itu aman-aman aja. Yang pastinya untuk fungisidanya bukan tembaga oksida ataupun bukan apa ya, yang pastinya dia berbahan oksida. Nah itu. Jadi kalau misalkan kalau saya pribadi itu saya selalu mencampur, tidak masalah. Cuma kalau misalkan mampu pisah itu mungkin lebih bagus. Cuma kan kita kerepotan dalam hal dalam hal melakukan penyemprotan. Yang pastinya kalau kawan-kawan mau campur antara pupuk daun dengan insektisida, aman-aman aja selama bahan pencampur, bahan yang akan dicampur dengan pupuk daunnya itu bukan bersifat alkalis. Alkalis itu misalkan kalsium ataupun misalkan magnesium oksida ataupun tembaga oksida, itu jangan dicampur dengan pupuk daun. Makanya untuk bahan aktif tembaga oksida itu lebih bagus disarankan diaplikasikan tunggal kalau untuk bakterisida. Tetapi kalau misalkan untuk insektisida lain, misalkan berbahan aktif abamektin ataupun kayak semacam racun ulat, itu tidak masalah dicampur. Jadi mungkin itu untuk singkat-singkatnya. Langsung saja untuk pencampurannya. Untuk Maroke Map ini kita sama, kalau misalkan kita menggunakan profit hijau, kita gunakan sendok makan. Jadi kawan-kawan kalau misalkan mode-mode hemat ataupun mode mau menghemat, itu bisa gunakan Maroke Map sebagai pupuk daun untuk masa pertumbuhan. Misalkan juga bisa gunakan Ultradap karena kan Ultradap itu sama dengan Maroke Map. Harganya juga lumayan murah kalau misalkan kawan-kawan mau mode hemat. Terus selanjutnya ini untuk fungisida antrakolnya kita gunakan 2 sendok makan. Ini sudah hampir habis. 2 sendok makan penuh. Nah ini kita tambah dikit, 2 sendok makan penuh. Terus untuk insektisida Sidamek, ini kita menggunakan merek dagang Sidamek. Ini bahan aktifnya abamektin. Ini kita gunakan 1 ml per liter, berarti 15 ml per tangki. Terus selanjutnya kita masih menggunakan asam amino. Ini untuk Ambition. Kita gunakan juga 1 ml per liter. Terus perekatnya kita menggunakan super stick. Ini lumayan hemat. Ini cukup gunakan 0,5. Jadi kurang lebih 8 lah, 8 mili sampai 10 mili tidak masalah. Tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.